Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nasi Rames TV. Masih bersama saya, Mas Topa. Pernah nggak sahabat semua mendengar istilah yang ditagih lebih galak daripada yang menagih? Sepertinya ungkapan itu sangat cocok untuk menggambarkan kisah yang akan saya bawakan di video kali ini. Kisah seorang ibu rumah tangga yang membunuh dan memutilasi tetangganya sendiri karena tersinggung dan tidak terima saat ditagih hutangnya. Bahkan korbannya itu sampai 3 orang yang sudah dia bunuh itu gara-gara masalah hutang piutang ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini terjadi pada tahun 1996. Astini Sumiasih atau media massa saat itu menyebutnya sebagai Nyonya Astini Sang Penjagal. Dia merupakan warga Kampung Malang Utara, Wonorejo, Surabaya. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki seorang suami dan 3 orang anak. Di sana dia tinggal di sebuah rumah kontrakan yang sederhana. Keadaan ekonomi yang kurang baik membuat dia sering berhutang kepada para tetangganya. Hingga di kalangan tempat tinggalnya itu, dia dikenal sebagai orang yang sangat gemar berhutang. Hari itu cuaca sedang mendung, dan Nyonya Astini saat itu sedang duduk santai di depan rumahnya. Ketika itu datang salah seorang tetangganya, yaitu Pujiastuti. Pujiastuti ini mendatangi Nyonya Astini dengan maksud untuk menagih hutang sebesar Rp20.000 yang sudah dia pinjam. Namun Nyonya Astini saat itu berkata bahwa dia belum memiliki uang dan belum bisa membayar hutangnya saat itu. Perlu diketahui bahwa Pujiastuti ini bukan kali pertama saja datang untuk menagih janji dari Nyonya Astini untuk membayar hutangnya. Namun ia sudah beberapa kali datang untuk menagih hutang tersebut. Namun selalu mendapat jawaban yang selalu sama, yaitu belum adanya uang untuk membayar hutang dari Nyonya Astini tersebut. Hingga saat itu membuat Pujiastuti ini naik pitam. Ia memaki-maki Nyonya Astini dengan kata-kata kasar karena tidak mau membayar hutangnya itu. Mendengar semua makian itu nampaknya membuat Nyonya Astini sakit hati. Kemudian Nyonya Astini mengajak Pujiastuti ini masuk ke dalam rumahnya dengan alasan untuk mengambilkan uang yang ada di dalam rumah. Pujiastuti pun menuruti dan memasuki rumah Nyonya Astini. Pujiastuti saat itu duduk di ruang tamu sembari menunggu datangnya Nyonya Astini mengambilkan uang yang dia janjikan itu. Namun bukannya uang yang diambil oleh Nyonya Astini, melainkan sebuah lempengan besi. Saat Pujiastuti lengah, dengan brutal besi itu dipukulkan ke kepalanya hingga ia tewas bersimpah darah. Kepalanya pun hancur karena pukulan bertubi-tubi itu. Darah pun berceceran di ruang tamunya. Untuk menyembunyikan aksinya tersebut, Nyonya Astini segera membersihkan bekas darah itu dan kemudian menyeret dan menyembunyikan mayat Pujiastuti itu di dapur dengan ditutupi sebuah tikar. Ketika anak-anaknya sudah tidur, sekitar pukul 2 dini hari, Nyonya Astini melakukan aksinya yang sangat sadis, yaitu memutilasi korbannya menjadi 10 bagian. Hal ini dilakukan untuk mempermudahnya membuang jasad korban tersebut. Setelah selesai, Astini memasukkan setiap potongan tubuh Pujiastuti yang sudah dimutilasi itu ke dalam 10 kantong plastik. Dan kemudian malam itu juga ia berangkat untuk membuang potongan-potongan tubuh itu di beberapa tempat sampah dan sungai di Surabaya. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya terdapat sebuah penemuan yang menggegerkan Kampung Wonorejo, Surabaya. Seorang pria menemukan sebuah potongan kepala tersangkut di sebuah ranting pohon di sungai. Ia pun segera melaporkan penemuannya ini ke kepolisian terdekat. Setelah diperiksa dan diidentifikasi, potongan kepala itu dinyatakan sebagai potongan kepala dari Pujiastuti. Setelah dikuatkannya oleh seorang keluarganya, yaitu Agus Purwanto, yang mengkonfirmasi bahwa itu adalah benar kepala dari kakaknya yang sempat ia laporkan menghilang sejak beberapa hari yang lalu.
Penemuan potongan kepala ini nampaknya juga akan menjadi akhir bagi kebrutalan Nyonya Astini ini. Karena saat itu adik dari Pujiastuti itu mengkonfirmasi bahwa tempat terakhir ia melihat kakaknya adalah ketika Pujiastuti itu memasuki rumah Nyonya Astini. Mendengar informasi ini, polisi langsung bertindak cepat dengan mendatangi rumah Nyonya Astini untuk melakukan penangkapan terhadapnya. Setelah ia dibawa dan diperiksa di kantor kepolisian, Nyonya Astini menyangkal dan tidak mengakui bahwa ia telah membunuh Pujiastuti. Namun setelah diinterogasi lebih lanjut, akhirnya Nyonya Astini ini pun mengakui semua perbuatannya itu. Bahkan ternyata ia juga mengaku telah membunuh dua orang tetangganya yang lain, yaitu Sri Astuti dan juga Rahayu. Yang keduanya juga dilaporkan menghilang. Diketahui pula mereka semua ini dibunuhnya dengan alasan yang sama, yaitu karena tersinggung dan tidak terima saat ditagih hutangnya. Nyonya Astini mengaku kepada Sri Astuti ia meminjam uang sebesar Rp550.000 dan kepada Rahayu sebesar Rp1.250.000. Nominal itu bisa dikatakan cukup besar lantaran kejadian ini terjadi pada tahun 1996. Ia mengaku hal ini ia lakukan karena ia merasa sakit hati dan jengkel kepada mereka lantaran mereka berkali-kali datang untuk menagih hutang dan memaki-maki dengan kata-kata kasar kepada Nyonya Astini ini. Ia selalu berkata bahwa ia sedang tidak punya uang. Namun mereka tetap tidak peduli dan selalu saja memaksa agar dia segera membayar hutangnya tersebut. Karena sudah merasa berada di puncak emosinya, Nyonya Astini ini pun lantas membunuh dan memutilasi tetangganya itu. Karena perbuatannya itu, Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan Nyonya Astini dijatuhi dengan hukuman mati. Setelah 9 tahun di penjara, tepatnya pada tahun 2005, akhirnya Nyonya Astini ini dieksekusi mati. Sebelum dieksekusi mati, Nyonya Astini ini juga sempat menulis 3 permintaan terakhirnya, yaitu makanan favoritnya berupa cumi dan buah-buahan, dan juga meminta sejumlah uang yang mungkin akan dia berikan kepada anak-anaknya. Setelah dieksekusi, jenazahnya Nyonya Astini pun dikuburkan di tempat pemakaman umum pemerintah Kota Surabaya di Wonokusumo Kidul. Ini sesuai permintaan dengan keluarga Nyonya Astini ya, agar pemerintah saja yang mengurus pemakaman dari Nyonya Astini ini. Setelah selesainya kasus Nyonya Astini ini, keluarga Nyonya Astini ini pun pindah dan pergi dari rumah kontrakannya itu. Dan menurut beberapa keluarga yang sempat mengontrak di rumah bekas pembantaian Nyonya Astini ini, rumah itu menjadi angker. Mereka mengaku sering mendapatkan gangguan-gangguan gaib di rumah itu. Kadang tercium bau amis darah, terutama di sebuah kamar yang dulunya bekas dapur tempat di mana Nyonya Astini ini memutilasi Pujiastuti. Mereka juga tidak ada yang berani untuk tidur di kamar tersebut, ucap salah seorang keluarga yang pernah tinggal di rumah itu. Oke, itulah tadi kisah dari Nyonya Astini yang berawal dari hutang piutang hingga berujung pembunuhan dan mutilasi para korbannya. Sekian dulu cerita di video kali ini. Jika ada salah-salah kata atau salah informasi yang ada dalam video ini, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Ketemu aku di video aku selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.